Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Agung Adriansah, NIM 150 dari kelas Manajemen D. Nama saya Rizal Mahendra Wisaya, kelas Manajemen D, NIM 163. Assalamualaikum, nama saya Tegar Sahlakul Islami, NIM 19021111000176. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irli Zamil Ihdatul Iza, NIM 188. Pengertian dana pensiun syariah. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi tersebut, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia secara lambat, tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari perusahaan yaitu 1. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi perusahaan. Yang ketiga, agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang kedua yaitu peserta. Rasa aman peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua, kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Yang terakhir yaitu penyelenggara dana pensiun. Yang pertama yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Dan yang ketiga, sebagai bukti sosial terhadap peserta. Fungsi asuransi yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Fungsi tabungan yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Fungsi pensiun yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dan yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Manajemen kekayaan dana pensiun. Dana pensiun biasanya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Namun, tidak semua program pensiun memiliki kebijakan investasi formal. Kalaupun ada, biasanya relatif sederhana. Dan banyak yang didelegasikan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah.
Kebijakan investasi dana pensiun syariah, di samping terpenuhinya prinsip syariah, juga minimal mencakup 4 komponen. Yang pertama adalah tingkat keuntungan, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Yang kedua adalah resiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi. Yang ketiga adalah kebutuhan likuiditas. Dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi. Dan yang keempat adalah diversifikasi, yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari risiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan kendala pengembangan dana pensiun syariah. Dalam roadmap Lembaga Keuangan Non-Bank 2015-2019, OJK menetapkan 3 strategi pengembangan untuk industri dana pensiun syariah. Strategi tersebut adalah 1. Akselerasi pembentukan kelembagaan dana pensiun syariah. 2. Mengembangkan pengawasan berbasis resiko secara bertahap. 3. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early warning system. Selanjutnya yaitu dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan. Yang pertama, masih sedikit proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Yang kedua, dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah. Kemudian yang ketiga, rasa percaya, rasa memiliki dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah. Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah di DPS tertinggi bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi diantaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam konteks strategi pengembangan industri. Dana pensiun syariah memang sudah mulai disentuh dalam roadmap Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank 2015 sampai 2019. Namun karena pasar yang masih minim, strategi pengembangan masih pada tahap awal program bangun. Yang kedua yaitu dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN MUI. Kemudian yang terakhir yaitu ketentuan investasi langsung dalam UU nomor 11/1992 tentang dana pensiun. Selama ini dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat atau mudharabah, muqayyadah atau restricted investment yang berpotensi besar tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.